Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jumpa lagi di channel Update Narasi. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ada berita terbaru bahwa baru-baru ini, cuy, muncul kabar bahwa gaji DPR itu naik. Gak tanggung-tanggung, katanya 3 juta per hari, cuy. Ngeri kan? Dan ini kalau dikalkulasikan sebulan ya kurang lebih 100 jutaan lah. Sementara rakyat yang katanya mereka wakili harus ngirit gas dan air demi bisa makan hari ini dan besok. Ada video yang tersebar bahwa para anggota DPR ini terlihat sangat begitu bahagia, berjoget bersama. Gak ada yang salah sih dengan bahagia. Tapi konteksnya kok terasa nggak punya empati gitu loh. Di saat yang sama, petani merugi karena harga gabah jatuh. Buruh menjerit karena UMP naik. Tapi gaji wakil rakyat gampang banget naiknya, cuy. Nah, ini bukan soal iri, ini adalah soal rasa keadilan di mana letaknya, cuy. Bagaimana menurut teman-teman soal ini? Silahkan komentar, kita diskusi bareng-bareng dan tanpa berlama-lama, kita simak pendapat Opung Parbela mengenai isu ini dan berikut videonya semoga bermanfaat, cuy. Ternyata selain 17 Agustus ini menjadi momen kebahagiaannya Hasto dan Tom Lembong, ternyata DPR juga berbahagia. Karena apa? Sudah ditetapkan gaji DPR naik. Kemarin gaji hakim naik. Sekarang gaji DPR naik. Menyala wakil rakyat. Besok gaji siapa lagi yang naik ya? Yudikatif sudah dinaikkan, legislatif sudah dinaikkan, berarti sebentar lagi eksekutif naik semua gaji. Presiden beserta pembantunya. Oh, supaya tidak ada gejolak dari yudikatif dulu dinaikkan gaji. Setelah itu biar senang legislatif naikkan gaji. Ketika eksekutif naik gaji nggak ada yang protes. Gitu ya Pak alurnya ya Pak. Wow, amazing. Oh iyalah, coba kalau misalnya eksekutif dulu naik gaji, wah langsung protes legislatif. Kalau legislatif contohnya naik gaji, langsung protes rakyat. Iya kan begitu, mau kemana lagi rakyat mengadu? Pandai, yudikatif dulu, naikkan dulu gaji hakim. Berani legislatif komentar. Mana berani, ya kan? Kau punya kasus masih di sini kau. Tersimpan data-datamu sama aku, kata yudikatif, ya kan? Berapa anggota dewan ini bermasalah, hati-hati. Naik gaji gua gulung juga lu. Makanya legislatif nggak dulu, ternyata yudikatif dulu biar dibikin senang. Mudah-mudahan nggak begitu Bapak, hanya asumsi Opung Parbela. Asumsi orang kampung, gimana mau dibilang ya kan? Kami ini hanya berpikir sederhana kan begitu. Tapi hebat loh DPR RI kita. Hebat kenapa bilang? Di saat masyarakat gaji nggak naik-naik, penghasilan nggak naik-naik, income nggak naik-naik, tingkat kemiskinan yang naik, gaji mereka yang naik. Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan? Artinya Pak, mewakili. Benar. Ketua lebih tinggi ketua dari wakil ketua. Presiden lebih tinggi presiden dari wakil presiden. Rakyat harusnya lebih tinggi dari wakil rakyat. Kenapa rakyat belum naik gaji, wakilnya naik gaji? Yang lucunya lagi biar toh kalian ya, naik gaji hakim dianggap sebuah prestasi, naik gaji DPR sebuah prestasi. Kenapa ketika naik gaji guru dianggap beban? Gaji guru dinaikkan dianggap beban negara, coba bayangkan. Ada kemarin menteri yang bilang itu kan, gaji guru tidak dinaikkan karena apa? Menjadi beban negara. Lapek sama kau lapek. Kalapa. Pernah nggak sih kalian bayangin kerja 10 bulan tapi gajinya cuma cukup buat 1 hari hidup? Sedangkan DPR, gaji anggota DPR itu per hari sekitar 3 juta cuy. Setara dengan gaji honorer selama 10 bulan. Nah, yang satu duduk di ruangan dingin, rapat sebentar, kadang ya kosong. Yang satunya ngajar, nyapu, jaga kebersihan, atau bantu layanan publik. Tiap hari non-stop. Bedanya jauh banget. Negara ini katanya adil,
Tapi kok realitanya seperti panggung sirkus ya kan? Yang kerja keras digaji pas-pasan, yang sering absen justru dapat tunjangan besar. Jadi buat apa kita punya wakil kalau realita hidup mereka makin jauh dari kenyataan hidup kita? Coba bayangkan kalian, biar tahu kalian, gaji 1 bulan ya, itu bisa mencapai 100 juta. Artinya 1 hari gaji DPR ya, itu bisa mendapatkan 3 juta. 3 juta, bayangkan kalian, 1 hari gaji DPR 3 juta, ya kan? Itu sama dengan gaji honorer 10 bulan. Gaji honorer, guru honorer 300.000. Itu pun nggak tiap bulan dapat. Dirapel. Gaji dewan 3 juta. 1 hari gaji dewan bisa menghidupi 10 orang guru honorer dalam 1 bulan. Kami pertanyakan ya, bagaimana nasib guru honor? Bagaimana kira-kira ya? Coba Pak, dengar dulu. Dengar enggak kami? Dengar kami. Guru honorer ya. Sekarang kita mau lihat dulu ya. Ada nggak mahasiswa yang bergerak untuk turun ke jalan untuk demo masalah ini? Mahasiswa, guru honorer, tingkat ekonomi atau tingkat kemakmuran masyarakat belum naik. Udah naik pun katanya datanya naik. Datanya. Kalau datanya itu mirip, beda-beda tipis dengan katanya. Katanya siapa? Katanya data. Data dari mana? Iya data dari katanya. Itu aja diputar-putar. Kalau masyarakat rakyat sudah tidak menjerit beli susu, beli beras, beli pupuk, beli minyak goreng, beli bensin, itu artinya rakyat sejahtera. Kan begitu. Tapi kalau masih ada yang teriak-teriak, ya beli beras, teriak-teriak, beli susu, teriak-teriak, beli bensin, teriak-teriak, beli bahan baku, bahan makanan lainnya, itu artinya rakyat belum sejahtera. Kan begitu kan? Dan kalian tahu nggak, jujur aja aku bilang ya, gaji DPR ini ya bisa dikatakan terbesar dari beberapa negara di Asia. Nggak percaya kalian, kita lihat. Gaji DPR naik jadi 3 juta per hari. Kerja nggak tahu, gaji malah naik. Gaji anggota DPR saat ini resmi naik menjadi 3 juta rupiah per hari atau sekitar 100 juta rupiah per bulan. Kalau dijumlahin, gaji pokok plus tunjangan bisa nyampe gaji 4,5 juta rupiah sehari. Alias 158 juta rupiah per bulan. Ini belum termasuk tunjangan rumah, komunikasi, transportasi, sampai uang reses. Estimasi perkiraan totalnya bisa mencapai 230 juta rupiah per bulan. Lucunya, saat rakyat ribut soal ekonomi, DPR malah minta tambahan fasilitas dan gaji. Padahal kerjaan mereka nggak serajin pekerja lain kayak driver ojol yang hujan panas tetap narik. Buat perbandingan, gaji anggota parlemen di Malaysia cuma 86 juta rupiah, Korsel 95 juta rupiah. Apalagi Jepang yang bahkan lebih kecil dari DPR kita. Sekarang Mimin minta tanggapanmu deh. Sepadan gak sih duit segede itu buat anggota DPR yang kerjaannya lebih sering? Sekelas Jepang 230 juta per bulan. malah gajinya 100 juta masih gaji doang. Belum termasuk tunjangan ini, tunjangan itu, tunjangan kanan, tunjangan kiri, tendangan kanan, tendangan kiri. beras naik, minyak naik, susu pun naik. Tapi siapa yang turun tangan? Rakyat harus turun tangan sendiri, cuy. Di banyak daerah, harga kebutuhan pokok itu naik drastis. Beras udah tembus kurang lebih 17.000 per kilo. Susu naik, telur naik. Tapi gaji diam di tempat, cuy. Nah, sementara rakyat harus putar otak tiap hari demi makan. Elit malah sibuk memperdebatkan fasilitas dan tunjangan. Ada yang bilang kayak gini, jangan iri sama DPR. Lah, ini bukan soal iri, cuy. Ini soal siapa yang harusnya kerja buat siapa. Kalau mereka hidup mewah, lalu rakyat makan nasi putih pakai garam. Belum lagi proposal. Ada rupanya, Pung. Ada, kenapa nggak ada? Berani ku bilang. Ya, uang samping, uang samping. Nggak boleh kayak gitu, Bung. Fitnah. Fitnah itu, Bung. Kalau fitnah, kenapa kemarin anggota DPR RI dari Gerindra dan Nasdem kena tangkap? Iya kan? Bener. Komisi 1. Komisi 1 atau Komisi 11? Kalau nggak ada yang ditangkap, baru kami percaya. 230 juta masih belum kenyang, perut kalian itu kalapan lepet. Masih cari uang samping lagi, Bang? Tidak
Jadi coba bayangkan kalian, ada yang ngasih proposal untuk pembangunan rumah ibadah, untuk ngasih makan anak panti asuhan, ya kan, untuk ngasih makan orang-orang di panti jompo, untuk anak-anak jalanan. Dia buka restoran. Dia ambil uang rakyat. Di sana kelaparan, di sini buka restoran dia. Kurang ajar nggak itu? Partai apa? Kalau ku bilang, ya bisa dikatakan hampir semua partai-partai ini ada koruptornya. Yang beda apa? Persentasenya. Aduh. Mau berantas korupsi, katanya iya sih. Tapi undang-undang perampasan aset ini kok malah dibiarin tenggelam. Undang-undang perampasan aset koruptor, undang-undang yang bisa jadi senjata pamungkas buat rebut kembali uang negara, sampai sekarang masih belum disahkan, cuy. Padahal kita semua tahu bahwa uang rakyat miliaran sampai triliunan raib karena korupsi. Tapi kenapa hukum ini dibuat menyita aset para pelakunya justru mandek, justru nggak jalan. Dan lucunya, saat membahas gaji dan tunjangan, pembahasannya ini secepat kilat ya kan. Tapi giliran undang-undang yang bisa melindungi uang rakyat, seretnya bukan main, cuy. Ini bukan kebetulan. Ini kemungkinan adalah pola. Dan kalau kita diam terus, jangan salahkan kalau korupsi terus jadi budaya mereka. Jadi teman-teman, jangan pernah lagi harapkan undang-undang perampasan aset bisa disetujui. Gak akan disahkan itu. Aku pesimis. Kayaknya bener sih. Kalau udah kayak gini caranya kayak gini loh masalahnya. Loh Pung, sekarang begini Opung. Mungkin saja tujuannya DPR gajinya naik justru supaya tidak ada yang korupsi. Nah, itu adalah alasan yang paling konyol. Buktinya, belum lama dinaikkan gaji hakim, beberapa bulan kemudian ketangkap hakim korupsi 60 miliar. Hakim korupsi 60 miliar ketangkap. Udah dinaikkan gajinya, apa lagi? Contoh, maaf, aparat penegak hukum, ya kan? Nah, bapak-bapak kepolisian apalagi ini contoh oknum Polantas, ya. Udah terima gaji bulanan dia, udah terima. Tapi kenapa masih ada pungli? Dari mana Bung tahu? Gak boleh kayak gitu, begitu namanya fitnah. Kalau memang gak ada pungli, kenapa ada yang namanya laporkan? Karena ada melaporkan, ya karena ada pungli itu, makanya ada melaporkan. Karena ada melaporkan, makanya viral. Karena viral, makanya jadi pusat perhatian komandan. Karena jadi pusat perhatian komandan, makanya ada yang diberhentikan. Yalah. Rusak. Udahlah ya, gak ada lagi yang perlu kita jaga perasaan manusia-manusia yang ada di bangsa ini. Gak perlu kalian jaga perasaan orang miskin, gak perlu kalian jaga perasaan petani yang susah dapat pupuk, gak perlu kalian jaga perasaan nelayan yang ada di laut itu, ya, yang menghadang ombak, yang kadang-kadang juga bertarung dengan ganasnya ombak di lautan dengan topan, dengan badai. Gak perlu kalian pikirkan. Gak perlu kalian pikirkan supir truk yang cuman gara-gara mengibarkan bendera One Piece kalian katakan itu adalah bibit-bibit pemberontakan. Gak perlu kalian pikirkan. Gak perlu kalian pikirkan gaji guru, ya, apalagi gaji guru honorer yang jalan kaki mulai dari rumah sampai sekolahnya itu sampai belasan kilo. Gak perlu kalian pikirkan. Pikirkan aja isi perut kalian dan juga isi perut keluarga kalian. Kayaknya Opung Parbilak ini sangat kesal sekali ya. Emang siapa sih yang gak kesal gitu loh? Rakyatnya susah gitu kan. Wakil-wakil Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ngesain undang-undang perampasan aset juga nggak mau. Gaji dinaikkan mau. Joget-joget lagi. Tersenang hati kalian. Nggak perlu kalian wakilkan kesusahan rakyat, nggak perlu. Yang kalian perlu wakilkan itu kesenangan rakyat, kan begitu. Betul ya, kata presiden kita dulu yang terdahulu mengatakan, ya sebetulnya nggak perlu ada DPR, nggak usah, nggak ada pentingnya itu, ya bubarkan aja DPR itu. Ternyata makin lama makin kesini, ya kan, kulihat itu makin rasional kayaknya itu alasan. Apa mau dibilang? Masih optimis kita DPR itu tidak akan korupsi. Gak ada jaminan. Yakin kalian, gak usah potong telingaku ini. Gak usah telingaku ini potong.
Leherku ini potong kalau DPR naik gaji nggak ada yang korupsi. Yakin masih banyak. Kalau orang ini kan banyak kurang banyak ini. Aku bukan memprovokasi, tidak. Itu kenyataan. Berapa kali gaji DPR semenjak dibentuk dinaikkan berapa kali? Tapi korupsi masih ada kan? Masih ada, coba bayangkan kalian. Wakil rakyat makin jauh dari rakyat yang diwakilinya. Gaji naik, rakyat menjerit. Korupsi jalan terus, hukum jalan di tempat. Kita bukan benci, tapi kita ya waras lah. Kita bukan iri, tapi kita punya mata. Kalau yang duduk di kursi empuk itu lupa daratan, mari kita ingatkan sebelum tenggelam bareng kapal besar bernama Republik Harapan Palsu, ya kan? Oke, sekian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.